Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dekisah, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan menulis solawat kepada Nabi di kolom komentar. Satu solawat yang kita tulis semoga bisa menjadi saksi di akhirat dan mengantarkan kita pada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mari kita mulai kisahnya. Hujan mengguyur deras di desa Sukamulya malam itu. Kilat sesekali menyambar langit kelam, menerangi jalanan tanah yang sudah berubah menjadi kubangan lumpur. Suara gemuruh petir bersahut-sahutan, membuat suasana semakin mencekam. Di sudut jalan, tak jauh dari pasar yang sudah lama tutup, seorang perempuan tua berjalan tertatih dengan payung lusuh di tangannya. Dialah Bu Lasmi, seorang wanita renta yang sehari-hari berjualan gorengan di pasar desa. Langkahnya pelan dan berhati-hati, berusaha menghindari genangan air yang semakin melebar. Tubuhnya terbungkus kebaya coklat yang basah kuyup, kakinya tanpa alas menjejak tanah yang dingin. Saat hendak berbelok menuju rumahnya yang terletak di pinggir desa, telinganya menangkap suara lirih dari balik deru hujan. Tangisan pelan, hampir tertelan oleh suara angin yang berdesir kencang. Bu Lasmi menghentikan langkah. Matanya yang sudah mulai rabun menyipit, berusaha mencari sumber suara itu. Di bawah lampu jalan yang temaram, ia melihat sesuatu yang tergeletak di dekat tong sampah. Sebuah kardus bekas, basah dan hampir hancur karena hujan. Tangisan lirih itu berasal dari dalamnya. Jantung Bu Lasmi berdegup lebih kencang. Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekat dan jongkok di samping kardus itu. Hatinya mencelos saat melihat seorang bayi laki-laki, terbungkus kain lusuh yang sudah kuyup. Wajah kecilnya memerah karena dingin, tubuh mungilnya menggigil hebat. "Ya Allah!" bisik Bu Lasmi. Tangannya meraih bayi itu dengan hati-hati. Tubuh kecil itu terasa begitu dingin di telapak tangannya yang kasar. Bayi itu menangis semakin pelan, seakan kehabisan tenaga. Bu Lasmi menggigit bibirnya. Tak ada siapapun di sekitar tempat itu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap ada seseorang yang mungkin sedang mencari bayi ini. Tapi jalanan sepi, hanya ada suara hujan yang tak kunjung reda. Bu Lasmi tahu hidupnya sendiri tak mudah. Ia sudah tua, tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan almarhum suaminya. Setiap hari ia berjualan gorengan dengan penghasilan yang pas-pasan. Tapi membiarkan bayi ini di sini? Tidak. Ia tak sampai hati. Dengan gerakan cepat, Bu Lasmi membuka selendang batiknya dan membungkus bayi itu erat-erat agar lebih hangat. Ia kemudian berdiri, membawa bayi itu di pelukannya, dan berjalan cepat menuju rumah. Rumah Bu Lasmi berada di ujung desa, sebuah bangunan kayu kecil dengan atap yang mulai bocor di beberapa bagian. Begitu masuk, ia buru-buru menutup pintu dan meletakkan bayi itu di atas tikar yang sudah lusuh. Tangannya cekatan mengambil kain kering lalu mengganti pakaian bayi yang basah. Saat tangannya menyentuh perut bayi itu, ia merasakan gerakan kecil. Lapar. Pasti bayi ini sudah lama tak minum susu. Dengan panik, Bu Lasmi bangkit dan menuju dapur. Ia hanya memiliki sedikit air hangat dan setetes madu yang tersisa. Tanpa berpikir panjang, ia mencampurnya dalam botol kecil yang sudah jarang ia gunakan. Ia menyusupkan botol itu ke mulut bayi. Sesaat, bayi itu enggan mengisap. Tapi perlahan, ia mulai meminum cairan hangat itu dengan rakus. Bu Lasmi menghela napas lega, mengusap lembut kepala bayi yang kini mulai tenang dalam pelukannya. "Mulai sekarang, kamu namanya Bima," ucapnya pelan. Suaranya penuh harapan. "Kamu harus kuat, seperti pahlawan dalam legenda." Bima kecil tertidur dengan wajah damai, seolah mengerti bahwa kini ia telah menemukan pelindungnya. Di luar, hujan masih turun deras. Pagi di desa Sukamulya selalu dimulai dengan aroma tanah basah dan suara ayam jantan yang berkokok bersahut-sahutan. Sinar matahari perlahan menyelinap di sela dedaunan pisang yang tumbuh di pekarangan rumah-rumah penduduk. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Bu Lasmi bangun lebih awal seperti biasa. Matanya sayu, tubuhnya terasa sedikit pegal, tetapi hatinya tetap hangat saat melihat Bima yang masih tertidur pulas di atas tikar tua. Bayi itu kini sudah berusia beberapa bulan. Tubuhnya mulai berisi, wajahnya semakin cerah, meski kehidupannya jauh dari kata mewah. Setiap hari, Bu Lasmi mengasuhnya dengan penuh kasih sayang, memastikan perut kecilnya tak pernah kosong dan tubuhnya tetap hangat dalam balutan kain sederhana. Tapi kehidupan tak pernah mudah bagi seorang perempuan tua yang harus membesarkan bayi seorang diri. Sejak kehadiran Bima, kebutuhan sehari-hari semakin bertambah. Susu, kain popok, dan obat-obatan sederhana membuat penghasilannya semakin menipis. Setiap pagi, setelah memastikan Bima dalam keadaan nyaman, Bu Lasmi bergegas ke pasar untuk berjualan gorengan.
Dengan gerobak kayu kecil yang mulai usang, ia berjalan menyusuri jalan berbatu menuju Pasar Sukamulya, tempatnya mencari nafkah selama bertahun-tahun. Di pasar, ia duduk di sudut yang sudah menjadi tempat langganannya, menggoreng pisang, tempe, dan tahu dengan telaten. Bau minyak panas bercampur dengan aroma makanan lain yang dijual di sekitarnya. Para pelanggan, sebagian besar adalah warga desa yang sudah mengenalnya, mampir untuk membeli dagangannya. Bu Lasmi, sekarang makin rajin jualannya? Tanya Mbak Wati, seorang pedagang sayur yang berjualan di kios sebelah. Bu Lasmi tersenyum lelah. Iya, Wati. Sekarang di rumah ada yang harus diurus. Mbak Wati mengangguk paham. Dengar-dengar, ibu rawat anak kecil ya? Iya, jawab Bu Lasmi sambil membungkus beberapa gorengan untuk seorang pelanggan. Bayi laki-laki. Aku temukan di pinggir jalan waktu hujan deras. Sekarang aku yang merawatnya. Mbak Wati menghela napas. Ibu baik sekali, tapi itu pasti berat. Jualan gorengan begini apa cukup buat makan berdua? Bu Lasmi tersenyum tipis. Namanya juga hidup. Yang penting kita jalani dulu. Siang berganti sore, dan setelah dagangannya habis, Bu Lasmi segera pulang. Di rumah, Bima sudah menangis merengek dalam ayunan kain yang digantung di sudut ruangan. Sebentar, Nak. Nenek sudah pulang. Gumam Bu Lasmi, segera menggendongnya dan menepuk-nepuk punggungnya pelan. Bima terdiam sejenak, lalu kembali tertidur dalam dekapannya. Hati Bu Lasmi terasa hangat, meski tubuhnya lelah setelah seharian bekerja. Malamnya, setelah makan seadanya dengan nasi dan tempe goreng, Bu Lasmi duduk di tikar sembari memandangi Bima yang mulai bisa mengoceh pelan. Tangan mungil bayi itu menggenggam jari-jarinya dengan erat, seolah tak ingin melepaskan. Kamu harus tumbuh besar dan kuat, Bima, bisiknya, suara penuh harapan. Malam semakin larut. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar, menemani lelapnya seorang bayi kecil di pelukan perempuan tua yang telah mengorbankan segalanya demi memberinya kehidupan. Matahari baru saja naik di ufuk timur, menyinari desa Sukamulya dengan cahaya hangatnya. Suara ayam berkokok bercampur dengan hiruk-pikuk pagi hari, tanda kehidupan mulai berdenyut kembali. Di sebuah rumah kecil di ujung desa, Bu Lasmi sudah bangun lebih awal dari biasanya. Tangannya sibuk mengisi selembar daun pisang dengan nasi dan sedikit tempe goreng sisa jualan kemarin. Ia tak sempat sarapan dengan tenang karena hari ini adalah hari penting bagi Bima. Anak kecil itu, yang kini berusia 7 tahun, duduk di atas tikar dengan mengenakan baju seadanya. Rambutnya dibiarkan sedikit acak, tetapi wajahnya berseri-seri. Hari ini, untuk pertama kalinya, ia akan bersekolah. Nak, ayo makan dulu sebelum kita ke sekolah, ujar Bu Lasmi, menyerahkan bungkusan kecil ke tangan Bima. Bima mengangguk dan mulai menyantap makanannya dengan lahap. Matanya berbinar penuh semangat. Ia sudah lama ingin pergi ke sekolah, seperti anak-anak lain di desa. Bu Lasmi menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia bahagia karena Bima akhirnya bisa mengenyam pendidikan, tetapi di lubuk hatinya, ada kekhawatiran yang tak bisa ia hilangkan begitu saja. Biaya sekolah bukan hal yang ringan bagi seorang perempuan tua yang hanya mengandalkan jualan gorengan dan mencuci pakaian orang lain untuk bertahan hidup. Setelah selesai makan, mereka berangkat menuju SD Negeri Sukamulya 01, sekolah dasar satu-satunya di desa itu. Perjalanan mereka melewati pematang sawah yang masih dipenuhi embun pagi. Bima berjalan dengan langkah ringan, sementara Bu Lasmi sesekali mengusap wajahnya yang berkeringat. Setibanya di sekolah, halaman sudah dipenuhi oleh anak-anak lain yang datang bersama orang tua mereka. Beberapa di antaranya mengenakan seragam baru yang masih terlihat rapi, sementara Bima hanya mengenakan pakaian biasa. Seorang guru perempuan yang bernama Bu Ratna mendekati mereka dengan senyum ramah. Ibu Lasmi, ini Bima ya? Tanyanya sambil mengelus kepala Bima. Iya, Bu Guru. Saya ingin mendaftarkan dia sekolah, jawab Bu Lasmi dengan suara ragu. Bu Ratna mengangguk. Tentu saja, Bu. Pendidikan itu hak semua anak. Namun, saat proses pendaftaran berlangsung, Bu Lasmi merasa dadanya sesak. Biaya seragam, buku, dan iuran lainnya ternyata cukup besar. Meski sekolah dasar di desa ini tidak menarik biaya besar, tetap saja jumlah itu bukan sesuatu yang mudah baginya. Di malam hari, setelah Bima tertidur pulas, Bu Lasmi duduk di sudut rumahnya, menatap tumpukan pakaian kotor yang harus dicuci esok hari. Ia sadar bahwa sejak saat ini, ia harus bekerja lebih keras. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Bu Lasmi. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan dagangannya lebih banyak, dan menerima cucian tambahan dari tetangga-tetangganya. Kadang, ia sampai harus menahan lapar agar bisa menyisihkan uang untuk membeli buku dan seragam Bima.
Bima sendiri mulai memahami kesulitan neneknya. Sepulang sekolah, ia tidak langsung bermain seperti anak-anak lain. Ia memilih membantu sebisanya, entah dengan mencuci piring, menyapu halaman, atau bahkan membantu menjajakan gorengan di pasar. Suatu hari, ketika pulang dari sekolah, Bima mendatangi Bu Lasmi yang sedang sibuk menggoreng tempe di warung kecilnya. "Nenek," panggilnya. Bu Lasmi menoleh, mengusap peluh di dahinya. "Ada apa, Nak?" "Aku mau bantu cari uang juga," kata Bima dengan suara lirih. Bu Lasmi terkejut. "Caranya bagaimana?" Bima tersenyum kecil. "Aku lihat anak-anak lain jualan koran di perempatan pasar. Aku juga mau coba." Bu Lasmi memandang wajah cucunya yang penuh semangat. Ia ingin menolak, tetapi di saat yang sama, ia tahu Bima ingin meringankan bebannya. Dengan hati berat, ia hanya bisa mengangguk pelan. Sejak saat itu, sepulang sekolah, Bima mulai menjual koran di perempatan jalan dekat pasar. Meski awalnya sulit, ia tetap berusaha keras. Terkadang, ia hanya berhasil menjual beberapa eksemplar dalam sehari, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Suatu sore, saat rapat orang tua di sekolah, Bu Lasmi datang dengan pakaian terbaik yang ia miliki. Ia duduk di antara para orang tua lain yang mengenakan pakaian lebih layak. Saat acara berlangsung, Bu Ratna tiba-tiba mengumumkan sesuatu yang membuat mata Bu Lasmi berkaca-kaca. "Kita ingin memberikan penghargaan kepada seorang murid yang memiliki semangat belajar tinggi dan selalu berprestasi. Anak ini adalah contoh bagi kita semua, bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih ilmu. Kami dengan bangga memberikan penghargaan ini kepada Bima." Semua orang bertepuk tangan. Bima maju ke depan dengan senyum lebar, menerima sertifikat kecil dari tangan kepala sekolah. Dari sudut ruangan, Bu Lasmi tak kuasa menahan air matanya. Ia menangis, bukan karena sedih, tetapi karena haru melihat cucunya berdiri di depan kelas, membawa sesuatu yang lebih berharga dari sekadar kertas penghargaan, yaitu kebanggaan dan harapan. Langit desa Sukamulya tampak cerah, awan putih menggantung rendah di atas sawah yang menghampar hijau. Di depan rumah kayu kecil itu, Bu Lasmi berdiri dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Di hadapannya, Bima, cucunya yang kini telah tumbuh menjadi pemuda gagah, menggendong tas punggung besar dan membawa koper kecil. "Kamu harus tetap semangat, Nak. Jangan lupa pulang kalau libur, ya," ujar Bu Lasmi dengan suara bergetar. Bima mengangguk sambil memeluk neneknya erat. "Iya, Nek. Bima janji akan sering pulang." Hari itu adalah hari keberangkatan Bima menuju kota Semarang. Dengan susah payah, ia berhasil mendapatkan beasiswa di salah satu universitas ternama di sana, Universitas Diponegoro. Sebuah mimpi yang selama ini seolah tak mungkin digapai. Kota Semarang menyambut Bima dengan hiruk pikuknya. Jalan-jalan penuh kendaraan, gedung-gedung tinggi yang menjulang, dan orang-orang berlalu lalang dengan langkah tergesa. Kampus tempatnya belajar berdiri megah, dengan gerbang besar yang dihiasi plakat nama universitas. Di awal masa kuliahnya, Bima merasa seperti memasuki dunia baru. Gedung-gedung perkuliahan yang besar, perpustakaan yang penuh buku, dan teman-teman seangkatan yang berasal dari berbagai daerah membuatnya kagum sekaligus gugup. Namun, kesenjangan sosial mulai terasa ketika ia bergaul dengan teman-temannya yang sebagian besar berasal dari keluarga berada. Saat istirahat di kantin kampus, ia sering hanya memesan segelas teh hangat, sementara teman-temannya memesan makanan yang jauh lebih mahal. Bima tidak pernah mengeluh, tetapi ia menyadari bahwa dirinya harus lebih bijaksana dalam mengatur keuangan. Bu Lasmi di desa tetap bekerja keras. Tubuhnya yang semakin tua tidak menghalangi niatnya untuk membantu Bima. Ia tetap menjual gorengan di pasar, mencuci pakaian, dan bahkan membuat anyaman bambu untuk dijual di toko kelontong. Setiap kali ada penghasilan tambahan, ia sisihkan untuk mengirim uang kepada Bima. Namun, kehidupan di perantauan bukan tanpa tekanan. Tugas-tugas kuliah yang menumpuk dan jadwal yang padat membuat Bima sering begadang. Di kamar kosnya yang sempit di pinggiran Semarang, ia sering terjaga hingga larut malam, memandangi buku-buku kuliahnya sambil mencoba menahan rasa lelah. Suatu malam, setelah seharian mengikuti kuliah dan praktikum, Bima duduk di tepi tempat tidurnya. Foto dirinya bersama Bu Lasmi yang terpajang di meja kecil di samping ranjang tampak bersinar dalam remang lampu meja. Ia menatap foto itu lama, mengenang perjuangan neneknya yang tak kenal lelah. Bima mulai merenung. Perjalanan panjang yang telah ia lalui dari sebuah desa kecil di Sukamulya hingga ke universitas ternama ini terasa seperti pencapaian besar. Tetapi di dalam hatinya, pertanyaan mulai muncul. Apakah semua ini benar-benar sesuai dengan impiannya? Ia memejamkan mata sejenak, mendengar suara bising kendaraan dari luar jendela. Sebuah keraguan kecil mulai tumbuh,
Tetapi Bima menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Hari masih panjang, pikirnya. Ia harus menyelesaikan tugas yang menumpuk. Untuk sekarang, ia hanya bisa melanjutkan apa yang sudah dimulai. Suara azan subuh dari masjid dekat kos membangunkan Bima dari lamunannya. Ia bangkit, menatap kembali foto Bu Lasmi, lalu menggenggamnya erat. Di luar, matahari mulai merangkak naik, perlahan mengusir kegelapan malam. Hari itu hujan turun rintik-rintik di kota Semarang, menyelimuti jalanan dengan suasana sendu. Di sebuah kos kecil di pinggiran kota, Bima duduk termenung di depan meja belajarnya. Di depannya, tumpukan buku kuliah dan catatan berserakan, sementara layar laptopnya menampilkan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Namun, Bima tidak menyentuh apapun. Matanya yang redup menatap jendela yang basah oleh tetesan hujan, pikirannya terbang entah kemana. Sudah beberapa tahun ia menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, mengejar gelar sarjana yang diimpikan banyak orang. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin besar pula beban yang ia rasakan. Harapan-harapan yang ditanamkan oleh Bu Lasmi, perjuangan yang telah ia jalani sejak kecil, kini terasa bagai beban berat yang terus-menerus menekan dadanya. Bima teringat wajah Bu Lasmi, neneknya yang setia mengorbankan segalanya demi dirinya. Ia tahu betapa besar harapan neneknya agar ia menjadi orang yang sukses, agar ia bisa keluar dari lingkaran kemiskinan dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang semakin memberontak. Malam itu, Bima tidak tidur. Ia hanya duduk di atas kasur, memandangi atap kamar kosnya yang mulai berjamur. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya teman dalam keheningan. Pikirannya terus berkecamuk, menimbang segala keputusan yang pernah ia buat, hingga akhirnya satu keputusan besar terbentuk di benaknya. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Bima mengepak barang-barangnya. Buku-buku kuliah, catatan-catatan ujian, bahkan toga yang pernah ia dapatkan untuk acara wisuda palsu kecil-kecilan. Semuanya ia simpan kembali ke dalam kardus. Ia tahu keputusan ini akan mengecewakan banyak orang, terutama neneknya. Tapi entah mengapa, kali ini Bima merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Ia meninggalkan kota itu dan kembali ke Sukamulya. Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan bagaimana menyampaikan hal ini kepada neneknya. Tapi saat melihat rumah kecil mereka di ujung desa, Bima tak bisa mengungkapkan alasannya. Ia hanya berdiri di depan pintu, terdiam, sementara Bu Lasmi menatapnya dengan tatapan bingung. "Kenapa kamu pulang, Nak?" tanya Bu Lasmi dengan suara pelan. Bima menunduk, menggenggam koper kecilnya. "Aku berhenti, Nek," jawabnya pendek. Wajah Bu Lasmi memucat. "Berhenti?" Bima mengangguk tanpa menjelaskan lebih jauh. Bu Lasmi terdiam, suaranya tercekat. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. "Apa yang kamu maksud dengan berhenti?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih keras. Bima mengangkat wajahnya, tapi tidak menjawab. Hatinya terasa berat melihat air mata yang mulai menggenang di pelupuk mata neneknya. "Kenapa, Nak? Apa yang terjadi?" tanya Bu Lasmi lagi, kali ini dengan nada lebih putus asa. Namun Bima tetap tak menjawab. Di luar, suara hujan kembali terdengar. Langit di atas pasar baru Semarang terlihat mendung, dengan awan kelabu yang mengambang berat, seolah siap mencurahkan hujan kapan saja. Trotoar yang dipenuhi penjual kaki lima sibuk melayani pelanggan. Aroma sate ayam bercampur dengan bau minyak goreng panas dari warung-warung tenda yang berdiri berderet di sepanjang jalan. Di sudut parkiran pasar, di antara deretan sepeda motor dan mobil yang keluar masuk tanpa henti, Bima berdiri tegak mengenakan rompi hijau lusuh bertuliskan, "Parkir resmi." Ia tersenyum lelah kepada seorang pengendara yang baru saja membayar uang parkir, lalu melambaikan tangan ke kendaraan lain yang ingin masuk. Meski langkahnya ringan dan sikapnya ramah, dalam hatinya ada campuran perasaan lega dan perih. Tidak ada buku-buku tebal atau dosen yang menunggu di ruang kelas, tetapi yang ada adalah kehangatan sederhana dari orang-orang yang berbagi cerita di tempat parkir ini. Bima mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, mengenakan rompinya, dan berjalan kaki dari kos kecilnya ke lokasi parkir. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari dan menyisihkan sedikit untuk dikirimkan ke Bu Lasmi di desa Sukamulya. Setiap lembar uang yang ia kumpulkan dari tarif parkir menjadi hasil dari usahanya sendiri. Tidak ada lagi beban akademik atau harapan besar yang membebani pundaknya. Para pekerja di sekitar parkiran mulai mengenal Bima. Ada Pak Toto, seorang petugas kebersihan pasar yang sering duduk di warung kopi dekat parkiran. Pak Toto sering bercerita tentang masa mudanya. Bagaimana ia pernah bekerja sebagai kernet angkot sebelum akhirnya memutuskan tinggal di pasar. Lalu ada Mbak Rini, seorang penjual nasi bungkus yang kerap memberinya makan siang dengan harga murah. "Ayo, Mas Bima,
makan dulu. Nasi sambal ati ini enak loh, ujar Mbak Rini sambil tersenyum. Bima mengangguk dan membayar dengan uang pas, lalu duduk di dekat gerobaknya. Ia menikmati makanannya sambil mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang di sekitarnya. Meski sederhana, momen-momen ini memberinya rasa kebersamaan yang hangat. Suatu hari, Bima melihat seorang anak kecil menjajakan koran di perempatan dekat parkiran. Anak itu, yang belakangan ia ketahui bernama adik Andi, sering mampir untuk sekadar minum air putih di warung Mbak Rini. Wajahnya yang lugu dan senyumnya yang lebar mengingatkan Bima pada masa kecilnya sendiri. "Andi, kamu gak sekolah?" tanya Bima suatu sore. Andi hanya menggeleng, menunduk sambil memeluk erat setumpuk korannya. Bima ingin bertanya lebih jauh, tetapi anak itu buru-buru pergi untuk menjual korannya sebelum matahari terbenam. Hari-hari berlalu, dan Bima mulai mengenal lebih banyak orang di sekitar parkiran. Ada Pak Harjo, seorang pemulung yang sering membawa karung besar berisi botol plastik bekas, dan Mbak Narti, seorang penjual jamu yang selalu tersenyum ramah meski hari-harinya dipenuhi kelelahan. Di tengah-tengah mereka, Bima merasakan sesuatu yang baru. Kehidupan sebagai tukang parkir mungkin terlihat sepele di mata sebagian orang, tetapi baginya, pekerjaan ini memberinya kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Ia mendengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang berjuang di jalanan, memahami kesulitan yang mereka hadapi, dan merasakan perjuangan mereka sebagai bagian dari hidupnya sendiri. Setiap sore, saat parkiran mulai sepi, Bima duduk di bangku kayu di sudut pasar. Ia membuka sebuah buku catatan kecil yang selalu ia bawa di kantong rompinya. Dengan pena yang hampir habis tintanya, ia menuliskan pengamatan, kisah-kisah kecil, dan bahkan ide-ide yang muncul dalam pikirannya. Meski ia tidak lagi duduk di kelas atau mengerjakan tugas kampus, semangat belajar itu tetap ada. Di luar sana, langit mulai cerah. Tetesan hujan yang tadi menggantung di udara kini berubah menjadi embun di dedaunan. Sinar matahari yang hangat menyapu jalanan yang basah, memberikan harapan baru bagi setiap orang yang hidup dan bekerja di pasar itu. Bima menutup bukunya, tersenyum, dan bersiap menyambut hari berikutnya di tempat parkir. Matahari pagi mulai menyinari sudut-sudut kota Semarang yang perlahan menggeliat dari keheningan malam. Di tempat parkir dekat Pasar Baru Semarang, Bima sudah berdiri dengan rompi hijaunya, seperti biasa menyambut kendaraan yang mulai berdatangan. Ia tersenyum ramah kepada para pengendara, menerima uang parkir dengan tangan terbuka. Tapi hari ini ada sesuatu yang berbeda. Di balik kesibukannya menjaga parkiran, Bima telah menyusun sebuah rencana yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Setiap sore, ketika parkiran mulai sepi, Bima menghilang sejenak dari tempat itu. Ia menyelinap ke sebuah gang kecil di belakang pasar, di mana sekelompok anak-anak berkumpul di sebuah ruangan sederhana yang dulunya digunakan untuk menyimpan barang dagangan. Ruangan itu kini menjadi tempat belajar darurat bagi anak-anak jalanan yang tak pernah merasakan bangku sekolah. Disinilah Bima menjalankan misinya. Ia tidak hanya menjadi tukang parkir, tetapi juga seorang pengajar yang berusaha memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan dasar. Mereka adalah anak-anak seperti Andi, yang sebelumnya hanya menjual koran di perempatan tanpa pernah mengenal huruf dan angka. Bima mengajari mereka membaca, menulis, dan menghitung. "Andi, coba kamu baca lagi kalimat ini," ucap Bima sambil menunjuk papan tulis kecil yang ia letakkan di dinding. Andi dengan wajah penuh semangat mulai mengejar kata-kata yang tertulis. Meskipun perlahan, ada secercah kebanggaan di matanya setiap kali ia berhasil membaca sebuah kalimat tanpa bantuan. Bima merasa bangga melihat perkembangan mereka. Ia menyadari bahwa dunia yang selama ini ia tinggali penuh dengan anak-anak yang terabaikan, yang hanya dikenal sebagai anak jalanan, tanpa ada yang peduli dengan masa depan mereka. Dari hasil pekerjaannya sebagai tukang parkir, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membeli buku bekas, papan tulis kecil, dan alat tulis yang mereka butuhkan. Selain Andi, ada juga Wati, seorang gadis kecil yang sebelumnya membantu ibunya menjual gorengan di pinggir jalan. Ia pemalu, tetapi lambat laun mulai berani mengangkat tangan dan bertanya jika ada pelajaran yang tidak ia mengerti. Bima selalu memastikan bahwa setiap anak merasa nyaman, tanpa rasa takut jika mereka membuat kesalahan. "Tidak apa-apa salah, Wati. Dari kesalahan kita belajar. Coba ulangi lagi," kata Bima dengan senyum menenangkan. Selain mengajarkan keterampilan dasar, Bima juga sering bercerita kepada mereka tentang pentingnya pendidikan, tentang bagaimana dunia bisa berubah jika mereka mau berusaha. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, seolah baru pertama kali mendengar cerita yang penuh harapan. "Kalau kita belajar terus, kita bisa bekerja di tempat yang lebih baik. Tidak selamanya kalian harus di jalanan," katanya suatu hari. Perlahan-lahan, komunitas kecil ini mulai dikenal di antara pekerja jalanan lain.
Anak-anak dari berbagai sudut pasar mulai datang ke ruangan itu setiap sore. Ada yang membawa adik mereka yang lebih kecil, ada yang datang hanya untuk melihat teman-temannya belajar, dan ada pula yang akhirnya ikut bergabung dalam kelompok belajar. Meskipun sederhana, ruangan itu menjadi tempat di mana mimpi-mimpi kecil mulai tumbuh. Di dinding, mereka menggantungkan coretan-coretan gambar dan tulisan-tulisan penuh harapan. Mereka mulai berani bermimpi menjadi dokter, guru, atau bahkan tukang parkir yang bisa mengajarkan hal-hal baik kepada orang lain. Bu Lasmi sempat mendengar cerita tentang kegiatan Bima ini dari seorang pedagang pasar yang kebetulan melihatnya mengajar. Ketika Bima pulang ke desa untuk mengunjunginya, Bu Lasmi bertanya dengan nada bingung, "Bima, apa yang sebenarnya kamu lakukan di sana?" Bima hanya tersenyum. "Saya cuma bantu anak-anak di sana, Nek, tidak lebih." Bu Lasmi terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya dimaksud cucunya. Hatinya mulai luluh, meski ia masih menyimpan kebingungan dan kekhawatiran. Di sore yang sama, saat anak-anak mulai pulang, Bima berdiri di depan pintu ruangan itu, memandang mereka pergi satu persatu. Ia menyeka peluh di dahinya, lalu kembali menata buku-buku yang berserakan di meja. Hujan rintik-rintik mulai turun, dan suara gemuruh guntur terdengar dari kejauhan. Dalam hati, Bima tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia yakin telah memulai sesuatu yang berarti. Matahari pagi di kota Semarang terasa hangat, memandikan jalan-jalan dengan sinarnya yang lembut. Di pasar yang mulai sibuk dengan pedagang kaki lima, tempat parkir Bima telah dipenuhi kendaraan. Orang-orang bergegas menuju kios-kios, sementara Bima tetap berdiri tegak di bawah pohon besar yang menjadi pelindungnya dari sengatan matahari. Namun, akhir-akhir ini Bima tak hanya dikenal sebagai tukang parkir. Namanya mulai dibicarakan oleh orang-orang di sekitar pasar, bahkan oleh beberapa pengunjung yang sering datang. Semua itu berkat usahanya membantu anak-anak jalanan yang selama ini diabaikan. Semula hanya segelintir anak seperti Andi dan Wati yang belajar di ruangan kecil belakang pasar. Sekarang, ruangan itu dipenuhi oleh belasan anak. Bahkan ada beberapa remaja yang turut bergabung untuk mengajarkan keterampilan sederhana. Pak Harjo, pemulung tua yang sering melintasi parkiran, kini juga terlibat. Ia membawa botol-botol plastik yang diubah menjadi kerajinan sederhana oleh anak-anak. Wati, yang semula hanya bisa membaca terbata-bata, kini sudah bisa menghitung hasil kerajinan mereka, menjualnya di pasar, dan menyimpan uangnya untuk kebutuhan kelompok belajar. Andi, yang dulu hanya menjual koran di perempatan, mulai pandai menulis puisi-puisi pendek yang digantung di dinding ruangan belajar. Komunitas kecil ini menarik perhatian seorang pedagang kaya di pasar bernama Pak Darto. Suatu siang, setelah memarkir mobilnya, Pak Darto mendekati Bima. Dengan wajah ramah, ia bertanya, "Mas Bima, benar kamu yang mengajar anak-anak di belakang pasar?" Bima hanya mengangguk, sedikit canggung dengan perhatian yang diberikan. "Kalau begitu, saya ingin membantu," lanjut Pak Darto. "Mungkin saya bisa sumbangkan beberapa meja kecil atau buku-buku bekas untuk anak-anak itu." Kabar tentang kegiatan Bima terus menyebar. Tak hanya Pak Darto, seorang ibu rumah tangga bernama Bulina yang sering belanja di pasar mulai rutin menyumbangkan makanan ringan untuk anak-anak saat sesi belajar. Di waktu senggang, ia bahkan ikut mengajari anak-anak menjahit, sebuah keterampilan yang dapat mereka manfaatkan kelak. Hari demi hari, ruang belajar itu berubah menjadi tempat yang semakin hidup. Dari sudut kecil di belakang pasar, suara tawa dan sorak gembira anak-anak terdengar, memecah hiruk-pikuk pasar. Meskipun masih sederhana, mereka mulai merasa bahwa hidup mereka tidak lagi sekadar bergantung pada belas kasihan. Dengan bimbingan Bima, mereka belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Bima, yang biasanya hanya menerima uang parkir dari para pengunjung, kini menerima lebih banyak dari sekadar lembaran uang. Ia menerima kepercayaan, dukungan, dan rasa hormat. Walau wajahnya tetap sederhana, matanya memancarkan semangat baru. Di tengah kesibukannya mengatur parkir, ia sesekali melirik ke arah ruangan belajar yang penuh dengan anak-anak itu. Setiap kali melihat mereka, ia merasa bahwa semua kerja kerasnya, setiap keringat yang ia teteskan, akhirnya membuahkan hasil yang nyata. Di hari-hari berikutnya, semakin banyak orang di pasar yang ikut bergabung membantu. Pedagang lain menyumbangkan kain perca, piring plastik, bahkan ada yang memberikan papan tulis baru. Anak-anak yang sebelumnya hanya tahu jalanan kini memiliki sebuah tempat di mana mereka merasa dihargai. Meski perjalanan ini masih panjang, perubahan kecil sudah mulai terasa. Bima tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia ambil membawa dampak besar bagi anak-anak di sekitarnya. Seiring waktu, komunitas kecil itu menjadi contoh bahwa siapapun, bahkan tukang parkir sekalipun, bisa mengubah nasib orang lain. Sore itu, Bima menaiki bus terakhir menuju desa Sukamulya.
Jalan yang dilalui bus meliuk-liuk di antara sawah hijau yang menghampar luas. Rumah-rumah kayu sederhana terlihat di sepanjang jalan, berdiri dengan tenang di bawah sinar matahari yang mulai meredup. Di sepanjang perjalanan, Bima tak henti-hentinya mengingat wajah Bu Lasmi, neneknya yang selama ini tak pernah lelah berjuang untuknya. Setibanya di desa, Bima menapaki jalan berbatu yang menuju rumah kecil di ujung desa. Suara jangkrik mulai terdengar, menciptakan irama alam yang khas di pedesaan. Dari kejauhan, ia bisa melihat sosok Bu Lasmi duduk di teras rumah, mengenakan kebaya coklat tua dan kain batik. "Nek, Bima pulang," katanya dengan suara lembut. Bu Lasmi menoleh perlahan, dan begitu melihat Bima, air mata langsung mengalir di pipinya. Tanpa berkata-kata, ia segera bangkit dan memeluk cucunya dengan erat. Pelukan itu bagaikan jembatan yang menghubungkan dua hati yang telah lama merindukan satu sama lain. Bima membawa kabar gembira. Ia menceritakan bagaimana komunitas yang ia rintis telah mendapatkan bantuan dari beberapa pihak. Dengan dukungan itu, tempat belajar sederhana mereka kini telah berubah menjadi sebuah lembaga pendidikan informal untuk anak-anak jalanan. Anak-anak yang dulu tidak mengenal huruf, kini sudah bisa membaca dan menulis. Bahkan ada yang mulai belajar keterampilan sederhana seperti menjahit dan berkebun. Bu Lasmi mendengarkan cerita Bima dengan mata berbinar. Hatinya yang semula penuh kekhawatiran perlahan berubah menjadi rasa bangga. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjuangan cucunya yang dulu terlihat seperti kemunduran, ternyata membawa perubahan besar bagi banyak orang. "Aku selalu percaya, Nak," kata Bu Lasmi dengan suara gemetar. "Selama kamu punya niat baik, Tuhan pasti bukakan jalan." Di hari-hari berikutnya, Bima menghabiskan lebih banyak waktu bersama neneknya. Mereka kembali menikmati pagi dengan secangkir teh hangat di beranda rumah, sambil melihat matahari terbit dari balik bukit. Bu Lasmi yang semakin tua merasa lebih tenang. Ia tidak lagi mencemaskan masa depan Bima, karena ia tahu bahwa cucunya telah menemukan jalannya sendiri. Suatu sore, setelah makan malam sederhana bersama, Bima memberikan sebuah kejutan kecil. Ia mengeluarkan selembar foto yang memperlihatkan bangunan baru tempat komunitas mereka berkumpul. Di bagian atas foto itu, terlihat papan nama bertuliskan, Pusat Pendidikan Bu Lasmi. Bu Lasmi tertegun. Ia memandangi foto itu dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa pakai namaku, Nak?" tanyanya pelan. "Karena semua ini tak akan ada tanpa nenek," jawab Bima. Malam itu, saat mereka duduk di tikar tua di ruang tengah, Bu Lasmi menggenggam tangan cucunya dengan erat. Ia tak henti-hentinya bersyukur, karena cucunya yang dulu ia temukan di pinggir jalan kini telah menjadi seseorang yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang di sekitarnya. Suara jangkrik di luar rumah mengiringi keheningan mereka, seolah turut merayakan kedamaian yang akhirnya datang di tengah kehidupan sederhana mereka. Pagi di desa Sukamulya terasa lebih hening dari biasanya. Angin sepau-sepau berhembus pelan, membawa aroma khas dedaunan yang masih basah oleh embun. Di sebuah rumah kayu tua, pintu yang biasanya terbuka sejak fajar kini tertutup rapat. Di dalam rumah itu, hanya ada beberapa orang yang duduk hening. Sebagian besar warga desa sudah berkumpul di halaman depan, menunggu dengan tenang. Bu Lasmi telah pergi. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup penuh perjuangan, ia akhirnya melepaskan nafas terakhir dengan tenang di tempat tidur kecilnya. Di sisi ranjangnya semalam, Bima duduk sambil menggenggam tangannya hingga napas terakhir sang nenek terhembus. Wajah Bu Lasmi saat itu terlihat damai, seolah ia telah menyerahkan semua beban yang selama ini ia pikul. Hari pemakaman itu berjalan sederhana namun penuh penghormatan. Warga desa datang membawa karangan bunga kecil dan makanan untuk keluarga. Beberapa orang bahkan memberikan kesaksian tentang kebaikan Bu Lasmi, bagaimana beliau selalu membantu sesama meski dirinya sendiri hidup serba terbatas. Mereka menceritakan saat-saat Bu Lasmi membagikan makanan di pasar, menghibur anak-anak kecil yang sedang menangis, atau sekadar memberikan saran bijak kepada siapa saja yang datang meminta nasihat. Bima berdiri di tepi makam, menunduk dalam diam. Tidak ada air mata yang keluar saat itu. Ia tahu bahwa menangis tidak akan membuat Bu Lasmi kembali. Yang bisa ia lakukan hanyalah meneruskan semua kebaikan yang telah neneknya tanamkan. Hari-hari setelah kepergian Bu Lasmi, Bima terus menjalankan aktivitasnya di komunitas anak-anak jalanan di kota Semarang. Kini, nama Bu Lasmi diabadikan pada gedung kecil tempat anak-anak itu belajar. Pusat Pendidikan Bu Lasmi menjadi simbol perjuangan dan kasih sayang yang tanpa pamrih. Orang-orang yang mengenal cerita ini mulai terinspirasi. Beberapa warga desa bahkan mengirimkan anak-anak mereka ke pusat pendidikan itu agar mereka bisa belajar dan mendapatkan keterampilan yang layak. Murid-murid seperti Andi dan Wati sekarang sudah tumbuh lebih dewasa. Andi yang dulu hanya tahu menjual koran kini menjadi pengajar untuk anak-anak yang lebih muda.
Ia sering bercerita tentang sosok Bima dan Bu Lasmi, dua orang yang memberikan kesempatan bagi dirinya untuk bermimpi lebih besar. Wati, yang semula takut untuk berbicara di depan orang, kini memimpin kelas menjahit dan membuat kerajinan tangan. Di dalam ruang belajar sederhana itu, gambar Bu Lasmi tergantung di dinding. Setiap kali ada anak baru yang bergabung, mereka selalu diperkenalkan dengan cerita tentang seorang nenek yang pernah merawat seorang bayi terlantar, berjuang membesarkannya meski hidup dalam kemiskinan, dan bagaimana nenek itu akhirnya menjadi inspirasi bagi begitu banyak orang. Bima sendiri terus bekerja keras. Selain mengajar, ia mencari dukungan dari organisasi sosial dan pemerintah daerah agar pusat pendidikan itu bisa bertahan lama. Meski terkadang lelah, ia merasa bahwa melanjutkan perjuangan Bu Lasmi adalah panggilannya. Setiap kali ia melihat anak-anak tertawa riang di ruangan belajar, ia merasa kehadiran neneknya masih ada di sana, mendampingi setiap langkah yang ia ambil. Hari-hari berlalu, dan nama Bu Lasmi mulai dikenal lebih luas. Warga desa Sukamulya pun sering bercerita kepada anak-anak mereka tentang nenek baik hati yang meninggalkan warisan tak ternilai, semangat berbagi dan keberanian untuk melawan kemiskinan dengan pendidikan. Bagi mereka, Bu Lasmi bukan hanya seorang nenek tua dari desa kecil, tetapi seorang pahlawan yang kisahnya akan terus hidup dalam hati mereka.